Selamat pagi, anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ai, dan Ibu adalah guru ekonomi kalian untuk tahun ajaran ini. Ibu sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kalian, terutama dalam memahami berbagai konsep ekonomi yang akan membantu kita memahami bagaimana perekonomian di sekitar kita berjalan. Mari kita belajar bersama dan berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah menonton video penjelasan ini, diharapkan kalian mampu memahami teori permintaan dan penawaran uang untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa orang membutuhkan uang? Dan apa tujuan utama dari permintaan uang? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu konsep ekonomi, yaitu teori permintaan uang. Permintaan uang adalah keinginan individu atau masyarakat untuk memegang uang tunai atau saldo rekening bank sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai. Permintaan uang berkaitan dengan kebutuhan orang untuk mempertahankan uang dalam bentuk liquid atau mudah dicairkan, yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari, berjaga-jaga terhadap ketidakpastian, atau untuk keperluan investasi. Ada beberapa teori permintaan uang menurut pandangan klasik, di antaranya. Teori permintaan uang menurut David Ricardo berfokus pada konsep quantity theory of money atau teori kuantitas uang. Ricardo berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan memengaruhi tingkat harga, sehingga jika jumlah uang bertambah, harga barang dan jasa cenderung meningkat. Teori ini mengasumsikan hubungan langsung antara jumlah uang dan tingkat harga dalam perekonomian. Selanjutnya, teori yang dikenalkan oleh Irving Fisher, yang memperkenalkan equation of exchange dalam teorinya, yang dikenal sebagai persamaan MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah volume transaksi. Teori ini menganggap uang sebagai faktor penentu utama dalam inflasi. Terakhir, Alfred Marshall yang mengembangkan teori permintaan uang dengan memperkenalkan konsep cash balance approach atau pendekatan saldo kas. Menurut Marshall, permintaan uang ditentukan oleh kebutuhan individu dan bisnis untuk menyimpan uang sebagai saldo kas untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Marshall berpendapat bahwa orang memegang uang bukan hanya untuk bertransaksi, tetapi juga untuk berjaga-jaga, tergantung pada pendapatan mereka dan tingkat suku bunga. Selanjutnya, teori preferensi likuiditas yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, yang menyampaikan bahwa ada 3 motif yang mendorong seseorang memegang uang, diantaranya. Pertama, motivasi transaksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, motif berjaga-jaga yang didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan. Terakhir, motif spekulasi adalah keinginan untuk memegang uang tunai guna meraih keuntungan dari perubahan suku bunga di masa depan, di mana permintaan ini meningkat saat suku bunga rendah. Sekarang kita akan membahas kurva permintaan uang. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan kurva permintaan uang yang miring ke bawah, menandakan hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan permintaan uang. Saat suku bunga rendah, permintaan uang tinggi karena orang lebih memilih memegang uang tunai daripada berinvestasi. Sebaliknya, saat suku bunga naik, permintaan uang turun karena orang lebih tertarik untuk menempatkan uang mereka dalam investasi berharap untuk mendapatkan hasil lebih tinggi. Kemudian bagaimanakah pergeseran kurva permintaan uang? Sekarang, coba perhatikan kurva berikut ini. Kurva permintaan uang dapat bergeser ke kanan atau ke kiri. Perubahan tingkat bunga menyebabkan perubahan jumlah uang yang diminta di sepanjang kurva permintaan uang. Jika dipengaruhi oleh faktor lain selain suku bunga. Faktor lain tersebut adalah pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional meningkat, maka kurva permintaan uang bergeser ke kanan dari MD1 ke MD2. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan nasional turun maka kurva permintaan uang akan bergeser ke kiri dari MD1 ke MD3.
Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini. Semoga materi yang kita bahas bisa menambah ilmu dan bermanfaat ke depannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan semangat ya, karena seperti kata pepatah bilang, jika ilmu adalah cahaya, jangan sampai kita ketinggalan lampu cadangan. Sampai jumpa di kelas berikutnya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.